Shalom, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Dalam video kali ini saya akan menjawab saudara Muhammad Andrianus, di mana dia mengatakan bahwa Alkitab itu sebenarnya sudah benar. Hanya saja yang melakukan justru umat Muslim. Kenapa? Sebagai contoh, tidak boleh minum anggur, tapi di gereja justru diajak minum anggur. Yang kedua, tidak boleh makan babi. Justru orang Kristen makan babi. Nah, kedua-duanya ini dilakukan oleh orang Muslim. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Cuman ini gua nih, Andre. Ya. Ironisnya, yang ada di isi Alkitab itu dijalankan oleh umat Muslim. Gua kasih contoh, ya. Gua nggak buka buku apa-apa, ya kan. Di Matius 10 ayat 9. Di situ sudah terang-terangan dilarang untuk meminum anggur. Minuman keras. Ya kan? Bilang kau masuk ke dalam perkemahan. Perkemahan dulu tuh zamannya dulu itu adalah tempat ibadah. Harusnya bisa membedakan antara kudus yang mana, yang tidak kudus yang mana. Tapi apa yang di gereja? Ada minum anggur. Itu saya nggak habis pikir awalnya. Saya nggak kepikiran. Pada saat saya baca itu di Alkitab, bukan di Al-Quran. Jadi gue bukan jelek-jelekin Alkitab, enggak. Lu salah duga kalau gue bilang jelek-jelekin Alkitab. Alkitab tuh bener jalannya. Tapi ironisnya, orang Muslim lah yang menjalankannya. Gue belum baca Al-Quran, gue belum. Kenapa gue masuk Islam? Karena terserah. Mungkin Ustadz bilang jangan disamain Alkitab sama Al-Quran. Gue gak nyamain, enggak. Tapi apa kaitannya itu ada, ya kan? Satu lagi contoh kayak di Ulangan 14 ayat 8. Ulangan 14 kalau gak salah, ayat berapa lupa gue. Dilarang makan babi. Islam tidak melakukan itu. Tapi kita, gue fair-fairan aja. Ini semua ada di Alkitab. Benarkah demikian? Mari kita bersama-sama membahasnya. Yang pertama, saudara, kita tadi menyebut Matius 10 ayat 9 tentang minum-minum anggur di dalam gereja. Mari kita membuka apakah ayat itu berkaitan dengan minum-minum anggur. Saya bacakan ya. Matius 10 ayat 9. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Tidak ada ayat ini berbicara tentang minum-minum anggur. Mungkin saudara kita ini komplain tentang perjamuan suci yang biasa dilakukan oleh orang Kristen di gereja, yaitu minum anggur. Saya mau tanya, apakah dulu Anda ketika masih Katolik, Anda di dalam gereja diajak mabuk-mabukan minum anggur oleh pastor? Tidak kan? Anda hanya dikasih sedikit saja minuman anggur. Dan Anda harus tahu bahwa itu bukan anggur kolesom, bukan anggur beranak, bukan minuman anggur yang dipakai untuk mabuk-mabukan. Tapi ada anggur perjamuan khusus yang dipakai untuk perjamuan suci di dalam gereja. Nah, saudara perlu paham juga bahwa itu bukan mabuk-mabukan. Kenapa pertanyaannya harus minum anggur? Ya karena zaman Yesus dulu lazimnya orang perjamuan itu memakai anggur. Dan itu pun juga bukan mabuk-mabukan. Lihat konteksnya. Kecuali mungkin dalam perjamuan pernikahan. Nah, yang seperti yang saudara lakukan di pernikahan-pernikahan yang Anda hadiri. Nah, mungkin anggurnya beda. Itu anggur kolesom, anggur orang tua, anggur beranak. Nah, seperti itu ya. Itu yang harus Anda pahami. Nah, mungkin juga saudara bertanya, kenapa nggak minum kopi saja, teh saja, atau boba saja, begitu ya? Ya, boleh-boleh saja. Kan menyesuaikan budaya, tidak harus anggur juga boleh. Saya juga pernah mengikuti sakramen perjamuan di salah satu gereja yang tidak memakai
anggur, tapi minuman rasa anggur, dan itu sah-sah saja. Nah, yang kedua, saudara kita tadi mempermasalahkan tentang makan babi di Ulangan 14. Saya akan membacakan Ulangan 14 tentang makan babi. Ini dilarang makan babi, babi haram, tapi kenapa orang Kristen makan babi gitu ya? Saya mau membacakannya. Ulangan 14 ayat 8. Juga babi hutan karena memang berkuku belah, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan janganlah kamu terkena bangkainya. Anda yakin kalau Anda tidak boleh makan babi? Ada loh ustadz yang mengatakan kalau jika dalam kondisi terdesak, Anda boleh disuntik dari vaksin babi dan boleh makan babi. Bahkan bisa dicelup dengan kecap dan itu enak sekali. Mari kita lihat videonya. Mohon jelaskan hukum imunisasi untuk anak, Pak Ustadz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma dua, makan babi sama mati, maka potonglah babi itu. Pakai bismillah, tidak. Babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sikit-sikit. Sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhaffud dararain. Memilih dua mudarat. Sama-sama mudarat. Mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah. Akhaffud dararain. Babi dengan mati. Kalau memang resikonya mati. Sudah lihat? Mau nyoba makan babi pakai kecap? Silahkan. Nah, kemudian saya mau tanggapi saudara ini. Kenapa Anda pilih kasih dalam mencomot ayat, dalam membaca Alkitab? Kenapa Anda tidak membaca secara keseluruhan? Karena yang diharamkan oleh Tuhan tidak hanya babi, melainkan ada binatang-binatang yang lain. Saya akan bacakan bagi saudara. Ayat yang ke-6, masih di Ulangan 14. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memamah biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Ayat yang ke-7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari antara yang memamah biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya. Pertama, unta. Jelas di dalam hukum Taurat, unta tidak boleh dimakan. Tapi ada loh hadis yang mengatakan kalau kencing unta boleh diminum. Ini untanya nggak boleh dimakan, tapi air kencingnya boleh dimakan katanya untuk kesehatan. Ingat, untanya haram. Kalau untanya haram, kotorannya pun haram. Bahkan juga kencingnya haram. Kemudian, yang kedua, kelinci hutan dan marmut. Yakin Anda tidak makan kelinci? Yakin Anda juga tidak boleh makan kelinci? Ada loh hadisnya yang mengatakan bahwa kelinci boleh dimakan. Anda bisa membacanya. Dan di sini, di dalam hukum Taurat, kelinci itu haram. Kemudian saya lanjutkan. Karena semuanya itu memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram semuanya itu bagimu. Saya lanjutkan lagi. Masih ada yang haram, yang saya yakin bahwa orang-orang Muslim pun juga memakannya. Ayat yang ke-9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. 10. Tetapi, ingat ya, tetapi segala yang tidak bersirip atau tidak bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu.
binatang yang tidak bersirip dan tidak bersisik tidak boleh dimakan. Anda yakin nggak makan belut? Anda yakin nggak makan lele? Anda yakin nggak makan ikan patin? Anda yakin nggak makan cumi-cumi? Anda yakin nggak makan kepiting? Anda yakin nggak makan udang? Bagaimana ini? Ini juga diharamkan oleh Tuhan. Jadi, jangan Anda menganggap bahwa ketika Anda tidak melakukan satu, tetapi Anda melanggar yang lain, Anda adalah orang yang benar. Jadi, jangan seperti itu. Ya, kalau Anda mau taat dengan hukum Taurat, jangan separuh-separuh, harus total, gitu ya. Nah, kenapa orang Kristen makan babi? Karena di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus tidak pernah melarang umatnya untuk makan babi. Dia hanya bilang bahwa yang haram itu bukan apa yang masuk ke mulut, tetapi yang keluar dari mulut. Anda boleh nggak makan babi, tapi mulut Anda maki-maki, mengutuki, menyebut-nyebut kafir. Itu lebih haram. Kata Yesus seperti itu. Ya kan? Dan tidak ada yang lain, ayat yang lain yang mengharamkan babi di dalam kitab Perjanjian Baru. Memang Paulus mengatakan bahwa kalau makanan itu menjadi batu sandungan bagimu, bagi saudara-saudaramu, dan saudara-saudara yang lain, lebih baik tidak kamu makan. Tapi kalau itu nggak bermasalah, nggak menjadi batu sandungan, nggak apa-apa. Itu terserah kepada masing-masing. Jadi, sekali lagi, kalau mau mentaati firman Tuhan, jangan separuh-separuh, nanggung. Nah, salam waras dari saya, semoga ini mencerahkan kita semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.